Oke, banyaknya imigran di Jakarta telah menimbulkan keresahan dan malam ini ada banyak warga yang datang ke hot room, di antara lain diwakili oleh Pak Dwi Haryanto dan Ibu Juliana dari warga Komplek dan Mogot Baru. Selamat malam, Selamat malam. datang di hot room. Ini ada masalah, ada keresahan. Ini tadi yang kita lihat tayangannya dekat rumah ibu bapak. Betul. Iya betul. Gimana Pak Dwi dulu, apa yang Anda alami tiap hari? Saya suka melihat. Tinggal di mana? Saya di Dan Mogot Baru. Ya. Di klaster Ubud. Imigran ada tinggal di mana di situ? Ada di situ tempat penampungan? Di penampungan Fasum yang peruntukannya pertama untuk Kodim. Tapi dipakai oleh Penampungan. Ada berapa ribu di sana? Sekitar 1.100 sekian. Ya, mereka tinggal di tenda kayak tadi kita Tenda lihat. betul. Tinggalnya di tenda-tenda semua? Tenda-tenda dan di gedung itu. Oke, Gedung Kodim, terus? Kodim. Apa permasalahannya? Permasalahannya sebenarnya yang kita takutkan itu mereka membawa dampak sosial seperti mereka buang kotoran dengan tidak baik. Oke. Apalagi di dalam tempat Kodim itu setahu saya tidak ada fasilitas MCK dengan baik. Oh, tidak ada? Oke. Terus yang Anda lihat tiap hari, mereka kalau ke MCK kemana? Ke belakang tenda atau ke Keluar. Keluar kemana? Ke jalan-jalan. Oh, sampai meresahkan gitu ya? Emang boleh keluar kan? Itu bukannya dikurung kalau begituan? Itunya kompleknya bukannya digembok? Tidak. Maksudnya mereka boleh keluar dari tempat detensi ini? Bisa? Boleh, Bisa ke jalan raya? Boleh. Bisa. Ya kalau itu bisa kabur dong. Oh, kalau itu saya kurang tahu, Pak. Oh. Oke, terus apa lagi yang dialami? Ada Selain perampokan MCK. atau apa? Oh, kalau itu sampai saat ini Keamanan ada. aman ya masih? Aman kalau Begitu? untuk aman. Tapi kebersihan yang ini menjadi... Ya paling ya kebersihan. Kalau Kalau Ibu Juliana? Ibu Juliana apa? Kalau kami Tinggal di ini, situ juga, satu komplek? kompleknya tepat, kita ada pintu kecil, tepat berada di depan Kodim. Oke. Tepat di depan pintu Kodim. Jadi biasanya anak-anak kami itu sekolah di sekolah persis di sebelah gedung Kodim yang saat ini menjadi tempat penampungan, Bang Hotman. Terus apa yang dialami oleh anak-anak? Ada anak-anak SD, Ya. kami dengar. Dia cerita pada orang tuanya. Ya. Kebetulan bukan anak saya, tapi Oke. anak tetangga. Kebetulan melihat mungkin tendanya tidak ditutup dengan Ya. rapat. Setelah Terus? itu siang hari lah Pak, pulang sekolah anak SD. Nah, terus Jadi mereka intinya, melihat lagi ada hubungan Ya. suami istri begitu? kira-kira seperti itu. Oke. Kemudian ada yang melihat mereka buang air besar sembarangan. Buang air besar sembarangan Di got-got. karena nggak cukup MCK-nya. Karena kabarnya MCK di Kodim sendiri di dalam itu hanya ada 5 Ya. dan 2 rusak. Ya. Kemudian ada sumbangan portable Hanya ada 5 dan Yang 2 rusak untuk itu di dalam gedung Kodim. Untuk 1.100 Untuk orang 1.100. itu. Kemudian ada sumbangan WC portable Oke. sebesar ada 10 kabarnya. 10 untuk ribuan orang. 1.100 itu. Ya. Tetap aja nggak cukup Jadi ya. kebutuhan manusiawi ini sangat tidak Tidak pada manusiawi. tempatnya. Jadi bagaimana bisa mereka tidak bertengkar, berkelahi, berteriak setiap saat. Karena menunggu giliran itu kan tidak enak ya. Pernah lihat perkelahian atau di sana? Pastinya perkelahian ada, berebut makanan karena warga mungkin ada yang memberikan makanan ya. Oke. Iya, tapi kan nggak mungkin kita kasih 1.000 makanan sekaligus. Mungkin orang bawa datang hanya nasi kotak 100 atau berapa, sementara yang di sana itu kan banyak. Dan sudah berlangsung berapa lama? Kira-kira 2 minggu ya Pak Dwi ya. Jadi mereka ini baru dipindahkan ke Kodim 2 minggu yang lalu Tapi lah ya. dari mana saja kami tidak tahu. Nah, dari segi bentuk fisiknya itu dari mana? Afghanistan, Pakistan? Kami tidak tahu dari mana, mungkin Bapak Nanti dari kita imigrasi tanya sama- bisa jauh, kami tidak tahu dari mana. Begitu. saja. Tapi nggak ada tampang bule di sana? Ada yang ganteng-ganteng, cantik-cantik juga banyak. Wah, kalau Terus saya takut di sana. Ya. Tapi yang Pihak Dinsos ganteng-ganteng. mungkin Gimana ya. kepada Pak Damanik, Kabit Tarmijo Darmanik. ya Darmanik. Dinsos Pemda, ada berapa ribu Pak pengungsi sekarang Kalau di tercatat Jakarta ini? ya. Data terakhir 1.171. Itu di mana saja itu? Penampungan dan Mogot atau di mana? Ya khusus yang di Dan Mogot yang Mogot di ini dari mana Kalideres saja ya. sih Pak? Jadi begini, perlu saya sampaikan sedikit bahwa keberadaan para pengungsi di Kebun Sirih tentunya mengganggu ketertiban umum dan juga karena mereka tidur di trotoar, anak-anak dan juga ibu-ibu tentu sangat tidak manusiawi. Ya. Oleh karena itu, Pemprov DKI Jakarta di internal melakukan rapat untuk mengambil kesepakatan atau keputusan untuk merelokasi para pengungsi yang berada di trotoar. Karena bagaimanapun keberadaan mereka di situ tentu tidak manusiawi. Jadi sekarang ada berapa lokasi?
satu lokasi yang kita siapkan. Semuanya di situ ya Yang Pak sekarang ya? dan Mogot itu. Betul. Oke, berapa ribu? 1.100 ya? 1.100. Itu negara mana aja, Pak? Dari beberapa negara yang terbanyak Yaitu? itu adalah Afghanistan. Oh, Ya. yang paling Kemudian banyak di sana. Somalia, Ya. Sudan, Ya. Pakistan, Yaman, Iran, Irak, dan juga dari Ethiopia dan Eritrea. Pertanyaannya, Susi. yang ngasih makan mereka Dinsos. Betul. Pemda DKI. Betul. Apa? Gimana? Berapa ribu rantang tiap hari dikirim? Jadi kita berikan makan setiap hari 2 kali ya, makan siang dan makan Ya. malam. Dimasak Sebanyak sendiri 1.300. oleh mereka atau ada petugas? Kita masak. Oh, tinggal makan aja berarti mereka Betul. ini ya? Jadi berapa budget yang disediakan oleh Pemda DKI untuk mereka tiap hari? Perlu saya sampaikan bahwa makan untuk para pengungsi sebenarnya kita gunakan dari dapur umum yang selama ini kita manfaatkan untuk menangani korban bencana. Jadi jadi budget untuk korban bencana Karena Itu dialihfungsikan oleh Pemda menjadi- dipakai untuk kita gunakan sebagian untuk membantu mereka di dalam memenuhi kebutuhan. kalau bersama. misalnya ada bencana nggak ada budget bagaimana ini nggak makan? Nah, Oleh nanti karena kita dengar jawabannya dan sebenarnya ini tanggung jawab siapa nanti kita akan cari Iya, tahu iya. juga. Jangan kemana-mana, kita break sebentar, tetap bersama kami di Hot Room Metro TV. Pak Damanik Dinsos Pemda DKI, boleh tahu nggak persisnya berapa sebulan budget Pemda DKI untuk menghidupi pengungsi ini? Ya kira-kira sampai 800 jutaan lah. Per bulan? Bukan, jadi ini kan baru kita tangani nih. Ya. Baru 2 minggu lah ya. Baru ini hari memasuki hari ke-20. Sebelumnya yang kasih makan mereka siapa sebelum pindah? Nggak tahu karena sebelumnya Kita tidak mereka kan tahu. di ini Kebon Sirih. Jadi kita tidak tahu. Jadi kita menjadi tanggung jawab kita ketika mereka masuk ke penampungan. Jadi sekarang ini kira-kira kalau Jadi- perkiraan Budget- Bapak budget. sebulan ini berapa? Jadi gini, kalau mereka sampai di situ selamanya, tentunya budgetnya 40.000 per orang per hari. Per hari kali. Jadi Itu hanya untuk 1.100. makan. oke. Belum lagi kebutuhan-kebutuhan Atau yang lain. ekuivalen dengan berapa itu? Saya nggak bisa matematik. Pak. 40.000 dikali 1.100. Jadi satu bulan 1,2 lah. 1,2 juta per orang. Per orang Iya. kali 1.000. 200. Wah, Ya dia kan karena begitu ya? Banyak ya. Banyak. Kenapa Pemda DKI mau? Abang itu tanggung jawab Pemda DKI. Tanggung jawab siapa sebenarnya Pak? Jadi sebenarnya masalah pengungsi ini tentunya menjadi tanggung jawab UNHCR. Karena Ya. memang pengungsi, sebenarnya Indonesia bukan negara tujuan dari para pengungsi. Ya. Indonesia adalah sebagai negara transit untuk para pengungsi yang selanjutnya mereka berharap berangkatkan ke negara Dari UNHCR nggak ada bantuan uang. Udah pernah Sampai saat ini berkomunikasi, belum Sampai ada saat apa? ini belum. Belum ada Belum. apa-apa. Begitu. Nasib mereka ke depannya juga mereka belum tahu dari UNHCR sendiri. Oleh karena itu sebenarnya terkait dengan hal ini mungkin bisa nanti dibantu oleh Bapak dari Kementerian Luar Negeri. UNHCR diundang ke sini nggak berani datang. Nah, Saya dengar begitu. seharusnya memang mereka Ya. harus Tepuk hadir. tangan dulu dong, siapa tahu akan memberikan statement suatu hari kan. Ini penting sekali. Nah sebelumnya tadi kita sudah dengar bagaimana keluhan dari warga Daan Mogot. Sekarang kita Ya. akan mendengarkan langsung testimoni dari sejumlah imigran. Ini dia. Langsung dari imigran. My name is Abdul Majid from Sudan. I am here in Indonesia, like the other refugee for the world. I am coming here after 1 year and 3 months. Arrived my country because in my country the wars between the government and the militia. For these reasons, I transfer to my countries. I came here in 2013 July because of my country, and between government and Malaysian war. That is why I came to save my life to here in Indonesia. Udah 6 tahun. Karena di sana berantem terus, nggak aman. Gara-gara itu kita udah keluar. I take from airplane to my country, transit from Qatar, Doha, in 6 hours Doha in Qatar, transit, and then I fly to Malaysia. Malaysia, I stay along 2 weeks in Malaysia. That and I plan to come to Indonesia. I came by boat. Dari Afghanistan kita udah ke India, dari India kita udah ke Thailand, dari Thailand Kambodia, dari Kambodia ke Malaysia, dari Malaysia udah ke sini.
hard in daily life here. I can walk here and it's not allowed to walk here because I don't have an document to walk here. I'm immigrant here in Indonesia. That is why I cannot walk. That is very hard to do the job. Kalau di sini nggak ada kerja, nggak bisa kuliah, makan tidur, sakit, orang bisa sakit, orang bisa gila. Sekarang kita udah gila, ya. Sekarang stres banget. Stres banget setiap hari, not happy, stres. I hope the UNHCR to provide service for the other refugee, maybe like homes and health and educations and anything for the refugee people. We have already met in UNHCR several times, but we don't have any new. We don't have any things. They will say they will come and to look to our process another resettlement to another countries like America, Australia, to Canada. I hope to take another resettlement, another new country. Kita cuma mau tahu itu bawa kita dari sini sampai kapan kita ke sini. Kalau nggak mau bawa kasih kita kerja atau kita bisa ke kuliah. Kalau kita sekarang ke kuliah minta dari kita 35 juta, dari mana kita nggak kerja, nggak apa, dari mana kita dapat uang gitu, nggak bisa kerja, nggak bisa kuliah, kita susah di sini. Oke, tadi kita sudah dengar bagaimana keluh kesah para imigran, ada yang 6 tahun, bahkan saya dengar ada yang sampai 12 tahun bahasa Indonesia fasih, tapi mereka nggak bisa kerja. Pertanyaannya Pak, Bapak Bambang Widodo, Direktur Penindakan Imigrasi, apa syaratnya agar mereka disebutkan pengungsi? Apakah begitu terdampar langsung otomatis pengungsi? Jadi begini, supaya semuanya jelas dulu nih. Ya. Bahwa apa yang kita lihat sehari-hari itu ada dua macam. Ya. Yang satu pengungsi, yang satu pencari suaka. Nah sekarang timbul pertanyaan, berapa sih semuanya yang ada di Indonesia? Jadi secara keseluruhan jumlah pengungsi dan pencari suaka itu ada 13.997. Itu di Jakarta ada berapa? Seluruh Indonesia. Dari 13.997 itu sebanyak 8.299 itu di bawah IOM, under IOM. Jadi yang 8.299 ini adalah yang telah lulus seleksi dari UNHCR. Nah, terus selain dari 8.299 itu ada lagi 5.698. Yang 5.698 ini adalah pengungsi atau pencari suaka yang mandiri. Nah, dari 5.698 1.171 itu ada di Jakarta. Ya, sampai kapan mereka bisa di sini? Karena sudah belasan tahun misalnya. Kalau sampai kapan begini Mbak, pemerintah Indonesia bukan merupakan peserta dari Konvensi 1951. Artinya kalau tidak peserta tidak wajib. Kalau tidak peserta berarti tidak wajib sebetulnya. Walaupun selama ini pemerintah Indonesia sudah sangat baik. Ya. Jadi kewajiban daripada peserta ini ada beberapa hal. Yang pertama yang namanya joint registration. Kemudian yang kedua kewajiban untuk memberikan tempat tinggal. Yang ketiga adalah kewajiban juga untuk memberikan pekerjaan. Dan kita belum wajib untuk itu karena kita bukan belum wajib peserta. untuk itu. Oke, pertanyaan saya Pak. Ya. Kan yang kesasar itu belum tentu pengungsi. Ya. Bagaimana imigrasi mengkategorikan bahwa itu adalah pengungsi? Oke, kita jawab nanti. Boleh kita break sebentar. Kita akan kembali lagi di Hot Room Metro TV. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Pemirsa, kembali lagi di Hot Room Metro TV. Dan saya punya fakta dan data mengenai duka dan asa para pencari suaka ataupun imigran. Tahukah Anda pemirsa, setidaknya ada 13.000 lebih pencari suaka atau imigran yang berada di seluruh Indonesia. Masa singgah mereka di negara kita beraneka ragam. Ada yang 1 tahun, 5 tahun, bahkan belasan tahun lamanya mereka berada di Indonesia. Lantas mengapa mereka berpikir bahwa Indonesia begitu strategis menjadi tempat singgah mereka? Kita simak pemirsa. Fakta yang pertama, mengapa alasan mereka memilih Indonesia sebagai tempat singgah adalah tentu saja posisi geografisnya yang sangat strategis. Kita lihat peta Indonesia. Indonesia ini strategis sekali apabila mereka datang ke negara kita dengan transportasi laut. Karena Indonesia terletak
di antara dua benua dan dua samudra, yakni Samudra Hindia dan juga Samudra Pasifik. Fakta yang kedua, Indonesia adalah negara yang terkenal menjunjung hak asasi manusia atau HAM. Walaupun sebenarnya tidak terikat dengan konvensi ataupun protokol pengungsi, nah Indonesia begitu taat pada Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia atau yang lebih dikenal dengan DUHAM. Yang ketiga, kerjasama badan internasional. Indonesia bekerjasama dengan lembaga internasional yang menangani pengungsi seperti misalnya UNHCR dan juga IOM atau International Organization for Migration. Dan yang terakhir tentu saja keramahan orang Indonesia yang tidak tertandingi. Kalau Anda lihat orang bule di jalan pasti diajak ngomong. Nah itu dia pemirsa yang menjadikan Indonesia menjadi negara yang begitu ramah bagi para imigran ataupun pencari suaka. Nah kita akan bahas lagi pemirsa bersama Bang Hotman. Yuk kita ngobrol lagi Bang. Pak Bambang. Siap. Bagaimana kalau pengungsi itu adalah karena dia udah nggak bisa makan di negaranya atau pelarian? Bagaimana ukurannya bagi imigrasi mengkategorikan sebagai pengungsi sehingga layak untuk rumah detensi? Jadi begini Bang, kalau yang menyatakan layak sebagai pengungsi itu adalah UNHCR, jadi bukan imigrasi. Nah, dia dapat dinyatakan sebagai imigran ilegal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang keimigrasian, manakala UNHCR menyatakan status dia final rejected. Berarti kalau baru ditemukan di Tanjung Priok, ya prosesnya apa? Apakah langsung dibawa ke rumah detensi atau diteliti siapa? Baik, seperti tadi saya sampaikan tahapan-tahapannya. Ya. Tahapan pertama adalah tahapan penemuan. Dalam tahapan penemuan itu masyarakat atau aparatur keamanan melaporkan kepada rumah detensi imigrasi. Kemudian rumah detensi imigrasi masuk kepada tahapan kedua, menyerahkan kepada tempat penampungan yang dalam hal ini adalah pemerintah daerah. Ya. Selanjutnya ketika di dalam penampungan itu ada tanggung jawab juga pengamanan dari kepolisian. Kemudian tahapan pengawasan keimigrasian tadi seperti saya sampaikan yang dimulai dari yaitu penemuan, mulai dari diteliti statusnya begitu. Nanti kemudian setelah berada di dalam tempat penampungan, kita menyampaikan kepada pihak UNHCR dan Kementerian Luar Negeri kalau ada kasus yang memang terjadi kecelakaan atau korban daripada pada saat dia menuju Indonesia. Apakah 1.100 yang di Darbongot itu sudah oleh UNHCR sudah tergolong pengungsi? Biasanya kan dapat kartu UNHCR tuh ya Pak ya? Kita sudah, imigrasi sudah, pihak Rudenim Jakarta tentunya sudah menyampaikan kepada UNHCR. Nah, tapi ada satu hal Bang, kebanyakan mereka ini kan pengungsi atau pencari suaka yang mandiri. Sejak 15 Maret 2019, pemerintah Australia sebagai negara donor untuk IOM sudah menghentikan bantuan untuk para pengungsi dan pencari suaka. Yang pertama, kalau mereka berada di bawah atau di dalam perairan Indonesia yang akan menuju yang tidak menuju ke Australia atau New Zealand, ini dihentikan. Kemudian kalau mereka tertangkap oleh imigrasi, baru mereka menyatakan sebagai pengungsi. Kemudian yang mandiri, yang mereka datang secara legal, kemudian dia menyatakan sebagai pengungsi. Jadi sebenarnya mereka serba salah juga di negaranya tidak diterima, di sini pun juga sebenarnya bingung mau makan apa, mau kerja apa. Nah ada warga juga yang ingin bertanya dari Daan Mogot. Tadi ada ibu yang mau bertanya ya. Sebelum kita ke Pak Asanul dari Kementerian Luar Negeri, silakan Bu pertanyaannya. Pertanyaannya sih sebenarnya kita sih nggak ngerti hukum, tapi kita ada dari Mama di DMB juga bikin PR dikit, gali-gali dari Google ya. Jadi nggak tahu ini benar apa enggak. Jadi gini, kenapa Fasum bisa jadi tempat penampungan di pemukiman? Apakah pertimbangan untuk pemindahan tidak memperhatikan Undang-Undang RI nomor 1 tahun 2011 ayat 22 dan 23 tentang perumahan dan kawasan pemukiman? Di mana Undang-Undang RI adalah lebih tinggi hierarki dan urutannya dari Perpres dalam tata urutan peraturan Undang-Undang Indonesia menurut pasal 7 ayat 1 nomor 12 tahun 2011. Nah ini pertanyaan juga buat Bang Hotman sih, buat gali. Thank you. Bang Hotman yang gali, tepuk tangan dulu dong. Jadi Pasus itu diatur dalam undang-undang. Sementara pengungsian ini kan hanya dengan peraturan presiden ya. Ya kok bisa gitu putusan presiden mengalahkan undang-undang.
Alasannya apa? Kalau saya sih tinggal jawab demi kemanusiaan. Benar nggak Pak? Tapi kita juga pengen dengar dari narasumber kita. Mungkin Pak Bambang, Pak Hasanul. Oke. Gimana Pak? Jawaban Bapak gimana? Karena dalam Perpres yang bertanggung jawab masalah penampungan adalah Pemda, mungkin yang lebih kompeten untuk menjawab adalah dari Pak Damanik dari Pemda DKI. Kenapa Pak? Kenapa Bapak ini warga protes ini? Kok pasus mereka Bapak pakai untuk menampung para pengungsi ini? Jadi gini, seperti apa yang saya sampaikan tadi, kondisi ini kan darurat. Ya. Mereka berada di Kebun Siri, tentu tidak manusiawi. Ya. Atas dasar kemanusiaan tadi, harus segera direlokasi. Kebetulan di dalam Perpres 125 tahun 2016 dinyatakan bahwa tempat penampungan itu harus dekat dengan Rudenim. Jadi satu kota dengan Rudenim, Rumah Detensi Imigrasi. Karena apa? Supaya Rudenim dari imigrasi mudah melakukan pengawasan terhadap mereka. Seperti apa yang disampaikan tadi bahwa ditampung, diawasi juga, diamankan juga. Itu pertimbangannya. Jadi kenapa memakai gedung yang sekarang? Karena itulah gedung aset Pemda yang kosong, tidak ditempati. Dan sifatnya sementara. Sementara sifatnya. Tapi yang mengganggu selama 2 minggu terakhir adalah MCK. Mereka buang. Nah, perlu saya sampaikan bahwa gedung ini sejak dibangun belum pernah digunakan, sudah 3 tahun. Sehingga fasilitas-fasilitas yang ada di dalam gedung itu sudah rusak, hilang. Jadi alasan formal perundang-undangan dikalahkan dulu demi kepentingan manusia. Benar ya? Ya. Oke, tepuk tangan dulu. Kita ke Kemenlu dulu, ada Pak Hasanul. Pak Hasanul. Pak Habib, ya dari Kementerian Luar Negeri. Pertanyaan pertama, emang kita wajib? Kenapa nggak langsung begitu, udah ribuan begitu, Bapak masukkan ke kapal lagi, terus diantar ke Priok, terus suruh kapalnya berlayar lagi? Tadi Bang Hotman sudah jawab bahwa itu alasan kemanusiaan. Sampai kapan? Tidak mungkin. Jadi Indonesia takut langsung diserang di luar negeri gitu? Bukan. Jadi buat Indonesia prinsip kemanusiaan itu selalu ada yang di depan. Tadi sudah ada dalam survei juga itu HAM kita, itu selalu kita kedepankan. Membuang orang ke lautan lepas itu perbuatan yang tidak pernah kita bayangkan. Tapi membakar kapal juga sering kita kan? Tidak ada orangnya. Oh, tidak ada orangnya. Jadi memang itu yang kita hadapi pada saat pengungsi yang umumnya dalam situasi darurat datang menggunakan perahu, itu biasanya kita selamatkan dalam kondisi darurat. Namun yang kita hadapi sekarang ini kan sudah lewat tanggap daruratnya. Kami berdiskusi dan melakukan pertemuan dengan seluruh pihak terkait, termasuk Pemprov. Jadi sekarang bagaimana kita mengelola untuk kedepannya, gitu. Masa darurat sudah lewat. What's next kan? Apa selanjutnya? Sampai kapan? Nah, kalau kita bicara situasi pengungsi, sebenarnya ada 2 solusinya. Pertama, mereka dipulangkan secara sukarela. Kalau mau. Sukarela, jadi mau dan aman. Artinya di negara asal tidak lagi ada ancaman untuk dibunuh, disiksa, dan lain sebagainya. Itu pilihan pertama. Pilihan kedua adalah resettlement, penempatan ke negara ketiga. Nah, sekarang pertanyaannya, negara tiganya itu yang mana? Yang mana, di mana? Ya gitu kan? Nah, sebenarnya sudah pernah nggak Indonesia berhasil resettlement? Sudah pernah. Berapa orang? Sudah pernah. Kalau tahun lalu mungkin Pak Bambang punya data. Jadi gini Pak, tahun 2017 itu 754. Dibawa kemana? Tahun 2018 568 dan tahun ini ada 341. Nah, itu kemana? Kalau soal dibawa kemana itu UNHCR yang Tapi pada umumnya negara Eropa atau karena kalau begitu saya mau ikut pengungsi biar saya pindah ke negara Eropa gitu. Oke, tepuk tangan dulu. Kita akan lanjutkan ngobrol-ngobrolnya. Kita harus jeda sebentar. Pemirsa tetaplah bersama kami di Hot Room Metro TV. Ajeng yang cantik kumaha atuh. apa? Mana kopinya? Otak saya itu nggak bisa. Sama, aku juga nggak bisa mikir. Ada kopi. Kurang kopi kayaknya baunya sampai sini. Cik, mana kopinya? Ini baunya doang sampai sini. Aku bikin dulu ya, Mbak. Oke. Nah, sambil dibuat, Bang, menurut seorang Gus Lora, Dr. Hotman Paris, SHMH, bener nggak? Gimana logika hukumnya kasus ini? Kasus ini secara hukum bukan tanggung jawab pemerintah Indonesia karena Indonesia tidak pernah menandatangani konvensi atau treaty internasional. Akan tetapi demi kemanusiaan, pemerintah Indonesia secara sukarela, voluntarily menundukkan diri untuk membantu. Makanya keluar peraturan presiden. Tapi secara hukum internasional tidak wajib. Cuma pertanyaannya sampai kapan? Nah, karena dan di mana UNHCR? Kenapa uang kita di Pemda yang dipakai? Dan kenapa UNHCR selalu
nggak mau diwawancara ke sini pun nggak mau datang. Tepuk tangan dulu dong. Siapa tahu setelah Gus Hotman minta UNHCR datang. Nih Bang. Nah, ini dia nih top kopi Toraja kesukaan Terima saya. kasih, Cika. Ya. Minum dulu. Gimana Bang kopinya? Mantap. Ya ini top kopi Toraja, kopi hitam khas Toraja yang jadi menu andalan di kafe ini karena dia punya aroma dan rasa yang beda dari kopi lainnya Bang. Diminum dulu Bang kopinya. Langsung nalar hukumnya mulai jalan nih. Waduh, Ya. mesin-mesinnya berjalan dalam otak. Iya. Ada pertanyaan tadi. Iya, tadi Cika pengen nanya Mbak. Nah, kan tadi kan Cika udah ngeliat tuh para imigran. Cika tuh kasihan sama mereka, pengen deh rasanya bantu mereka. Karena kebetulan Cika di kafe ini juga butuh teman nyari teman. gitu ya, butuh Maksud partner. kamu suruh mereka kerja? Iya. Nggak boleh ditangkap imigrasi nanti. Jadi nggak boleh Bang? Nggak boleh mereka kerja. Benar ya Pak ya? Nggak boleh kerja, dikasih tinggal aja udah syukur. Kalau Ya. gitu saya balik dulu ya Bang ya. Oke. Cari orang lain nanti untuk bantuin. Oke. Kita lanjut Bang. Aku ada pertanyaan, masih ada pertanyaan kepada Bapak Habib dari Deplu. Kenapa Bapak merelakan atau pemerintah Indonesia uang Pemda yang dikuras, kenapa bukan uangnya UNHCR? Itu kan secara hukum internasional di bawah PBB. Betul, jadi begini Bang, pada saat terjadi situasi pengungsi, ada sekelompok orang atau orang yang dinyatakan pengungsi, itu semua berada di bawah payung UNHCR. Artinya UNHCR yang punya mandat untuk mengelola mereka. Mengelola, kasih makan nggak termasuk? Termasuk. Ya, terus ini belum dikasih makan. Nah, karena itulah kami terus-menerus bekerja sama dengan Pemprov dan juga mendesak UNHCR, ayo kita sama-sama lihat, tolong berikan kepada kita plan kamu ke depan bagaimana. Apa jawabannya? Nah, jawabannya ini yang perlu kita bolak-balik ya, diskusi lagi karena mereka juga nampaknya harus diskusi lagi dengan kantor pusatnya, dengan kantor regionalnya. Tapi tetap prinsip pemerintah Indonesia, di samping kita tolong secara kemanusiaan, UNHCR sebagai leading agency, badan utama yang mengelola pengungsi, mereka yang harus ada di depan. Dari sejarah pengungsi atau imigran ini, sudah pernah nggak keluar duit dari mereka untuk uang makan mereka di sini sama uang tinggal? Kalau sudah pernahnya mungkin sudah pernah ya, karena kita pernah punya pengalaman pada saat kita mengelola pengungsi di Pulau Galang tahun 80-an, 1 juta orang lebih. Mungkin sudah ada dan kalau kita lihat juga ada. Cuma kan bukan itu persoalannya. Persoalannya pada saat ada situasi krisis pengungsi, eksistensinya harus ada. Eksistensi UNHCR itu harus ada. Pemerintah memastikan bahwa mereka bekerja dan kita memfasilitasi. Apa menurut Bapak mereka kurang kasih perhatian UNHCR? Kalau itu saya tidak tahu, tapi kalau bisa ditanyakan ke pengungsi, ya itulah yang komen dari pengungsi. Bapak gimana? Apa menurut Bapak sebagai dari Pemda DKI UNHCR kurang tanggung jawab? Apa perlu saya gugat minta surat kuasa Pak? Para masyarakat dan Mogot langsung. Karena itu justru kita berharap tentunya UNHCR segera melakukan langkah-langkah cepat agar permasalahan pengungsi yang ada di Kalau enggak duitnya Indonesia Pemda selesai. habis kan Benar. sebenarnya. Begitu. Iya. Dari warga sekitar bagaimana himbauannya ke UNHCR? Pengennya gimana? Agar cepat mereka diangkut atau gimana? Ada UNHCR gimana? kan Ada dari ada. warga nggak nih? Seperti tadi yang disebutkan, kami sendiri sebagai warga dan Mogot Baru sangat-sangat iba dengan mereka. Seperti disebutkan tadi, itu untuk alasan kemanusiaan, maka mereka ditampung di gedung itu. Tapi seperti kita lihat dengan MCK yang seperti itu, fasilitas yang sangat tidak memadai, apakah itu manusiawi? Dengan Jadi alasan Ibu di pihak mana nih? saya di pihak warga dan Mogot Baru, Pak. Jadi kita sekali lagi menegaskan, kami sebagai warga dan Mogot Baru sama sekali tidak menolak adanya pengungsi tersebut. Malah kami iba. Oh, dan, yang ini menolak tadi? Ada dua yang disme nih. menolaknya ini Pak, menolaknya itu adalah misplacementnya, adalah penempatan lokasinya yang betul-betul saya lihat itu kurang Ya, apa Anda mau manusiawi, terganggu ya. terus dengan Justru 1.100 betul pengungsi Pak. begitu? Jadi pertanyaan sampai kapan mereka akan di sana gitu ya? Sampai kapan kita mau menampung seperti itu dengan fasilitas yang tidak manusiawi, yang sangat tidak layak gitu. Jadi kami warga dan Mogot benar-benar dengarkanlah jeritan hati kami ini. Kalau gitu kembali ke Pak Deplu nih. Donald Trump, negara yang paling tinggi menjunjung tinggi hak asasi manusia, tapi sampai berani bikin ide membangun tembok perbatasan dengan Meksiko untuk mengatasi pengungsi. Sampai kapan Indonesia tidak berani tegas? Jadi begini,
tren di dunia sekarang memang terjadi proses nasionalisasi dan proteksionisme yang lebih tinggi. Tidak hanya di negaranya Pak Trump, tetapi di Eropa Barat, bahkan juga di negara-negara tetangga kita semua mengalami hal yang sama. Ya, ini yang menjadi salah satu faktor kenapa para pengungsi itu tertahan lama. Tapi tentunya dalam posisi kita tidak akan biarkan begitu saja. Kepada negara-negara. Kira-kira sampai kapan? Karena kita kan seolah-olah kebanyakan duit, sementara gelandangan kita itu ribuan. Ya. Kenapa uang itu tidak dipakai untuk para gelandangan? Betul. Gitu. Betul sekali. Itu yang menjadi pertimbangan kami di pemerintah, termasuk juga dengan Des Pengungsi di bawah Perpres 125, bahwa karena kita tidak punya kewajiban, ayo kembali negara-negara yang menjadi penandatangan konvensi, termasuk negara harus konsekuen begitu. Harus konsekuen, terima mereka, bangkitlah rasa kemanusiaannya, sharing. Ya. Itu selama ini sudah ada yang menolak atau menerima? Sesudah dicoba dibangkitkan rasanya. Umumnya tidak bilang menolak, tapi membuat pembatasan-pembatasan yang artinya menolak juga. Gitu. Oke, secara halus gitu. Secara ya? halus. Sebagai contoh misalnya bahwa ada salah satu negara yang menjadi donatur utama untuk penanggungan para migran dan pengungsi sejak 15 Maret 2018, mereka berhenti. Tidak lagi akan memberi bantuan. Memang tidak mengatakan tidak akan menolak, tapi dengan tidak memberi bantuan berarti kunci-kunci untuk menolong mereka sudah ditutup. Oke, secara halus sebenarnya ditolak seperti itu ya. Betul. Oke, kita waktunya tinggal 3 menit lagi. Bagaimana kalau kita ke masyarakat Daan Mogot untuk menanyakan bagaimana harapan mereka ke depannya? Gimana, Mas? Setuju di lokasi di situ atau harus segera dibawa pulang, dikapalkan ke negaranya atau gimana? Kalau tadi kan katanya itu alasannya pasti hanya satu kata, demi manusia, kemanusiaan. Kalau memang betul demi kemanusiaan, lokasi itu sama sekali tidak manusiawi, Bang Hotman. Sama sekali tidak manusiawi, Mbak. Jadi sebaiknya mungkin direlokasi saja. Kalau nggak salah itu bahkan di Serang ada satu rusunawa yang sejak 2016 full furnished, tidak pernah terpakai, fully furnished. Kenapa tidak ke sana saja kalau memang mau manusiawi? Sudah disampaikan ke Pemda atau kemana gitu? Saat ini kami belum, tapi mungkin ada bapak-bapak yang berwenang di sini mungkin mendengar ini mungkin belum kepikiran ya. Tapi terlepas dari soal manusiawi, coba Ibu tegas, menolak karena mengganggu kehidupan kalian atau tidak? Pastinya mengganggu kenyamanan, keselamatan kami. Ibu menolak adanya di Daan Mogot karena mengganggu kehidupan warga. Betul. Oke. Iya. Soal apakah dibawa ke Nusa Kambangan atau kemana itu alternatif terakhir kan? Iya. Oke. Ya, tepuk tangan dulu. Terakhir dari Bang Hotman, sedikit saja kira-kira bagaimana solusi atas pengungsi ini? Ini sesuatu dilema yang sangat susah. Di satu pihak, pemerintah Indonesia harus menjaga image secara internasional. Itu di satu pihak juga Indonesia punya keterbatasan. Harusnya UNHCR lah yang secara hukum wajib untuk membiayai, mengangkut mereka dan segera memfasilitasi agar mereka pindah. Semoga di lain hari kita bisa dengar statement dari UNHCR atas solusinya. Dan akhir kata, saya Ajeng Kamarati dan Gus Lora Hotman Paris undur diri. Jangan lupa terus tonton Hot Room Metro TV Selasa 20.05 waktu Indonesia bagian Barat. Hot Room.